Yud, kenapa ketawa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fairuz Sofia Nabila atau biasa dipanggil Sofi. Saat ini aku aktif sebagai relawan RBA dan saat ini bertugas sebagai MC di acara Cerita MSIP. Langsung aja kita dengarkan bersama ya. Kira-kira seperti apa sih cerita dari teman-teman MSIB atau MSIB itu sendiri adalah magang studi independen bersertifikat. Nah, di mana nanti kita akan mendengarkan cerita dari teman-teman tentang belajar apa aja sih di RBA. Mungkin bisa langsung aja ya ke peserta yang hadir hari ini untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan, dimulai dari siapa? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Iyu Rizky Kadingo. Saya dari tim optimasi bidang kerjasama, pengembangan kerjasama. Saya Anissa Sekarsari dari tim Read Aloud Ruang Belajar Akil. Terima kasih. Halo semuanya, salam kenal. Kenalin aku Eza Amelsa Santoso dari tim Pustaka Digital untuk Pengguna Khusus. Iya, perkenalkan semuanya, saya Nuri Fatria Mardotilah, saya dari tim produksi video alam dan sosial. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Nasawali Arjani dari tim audiobook atau Pusara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan perkenalan dari 5 orang teman kita. Nah, sekarang langsung aja ya, tadi sesuai urutan perkenalan mungkin teman-teman bisa diceritakan kira-kira pembelajaran apa sih yang didapat teman-teman selama di RBA. Bisa diceritakan kurang lebih 10 menit ya maksimal. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk saya sendiri yang saya pelajari di RBA itu banyak ya Kak. Seperti caranya mengelola program, kemudian banyak dari awal-awal itu banyak kan seperti aplikasi-aplikasi seperti penggunaan Microsoft Workspace seperti itu, ada Google Dokumen, terus Google Spreadsheet. Itu kan awalnya kayak jarang digunakan ya untuk saya sendiri. Jadi saat di RBA ini saya banyak belajar tentang itu, jadi seperti itu. Terus kemudian banyak belajar juga tentang bagaimana menjadi PJ utama gitu, seperti pemegang proyek-proyek seperti itu Kak. Karena awalnya kan kalau di kampus itu bisa dibilang anak kupu-kupu lah, kuliah pulang. Jadi pas di RBA sendiri jadi banyak ternyata seperti ini ya kerjaannya. Kalau misalnya kan kayak organisasi juga, jadi mungkin seperti itu Kak. Terus juga belajar tentang bekerja sama, karena ini kan program magang ya, jadi kayak sebelum turun ke dunia kerja ternyata harus kerja sama dengan tim itu perlu. Jadi banyak hal yang saya pelajari. Oke, terima kasih Iyut sudah mau berbagi dengan teman-teman semua. Selama magang di Ruang Belajar Akil ini, magang bersertifikat, saya merasa pertama itu belajar manajemen waktu, karena kita kan kalau sebelum kegiatan itu ada rencana belajarnya, itu membantu saya untuk memanajemenkan waktu dengan baik gitu. Dan saya belajar di Ruang Belajar Akil ini terstruktur. Kalau di tim saya itu misalnya seperti pembuatan juknis, deskripsi program, dan sebagainya, itu saya merasa sangat terstruktur. Dan juga pengalamannya di MSIB ini membangun relasi. Kan saya dari Jambi nih, nah teman-teman saya itu banyak dari luar daerah gitu kan, jadi bisa saling mengenal. Dan belajar cara berkomunikasi, baik antar tim, mentor, atau relawan-relawan lain yang ikut program Read Aloud. Dan setelah itu saya belajar pengetahuan lebih lanjut, terutama tentang Read Aloud. Read Aloud itu seperti apa? Ternyata itu tuh berdampak besar juga buat anak-anak usia dini. Dan juga pengalaman unik menurut saya, karena ini Read Aloud ini
beda gitu dari jurusan saya. Saya kan manajemen, sedangkan read aloud itu kayak lebih ke PGSD gitu. Itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa Sekar sudah mau berbagi juga. Selanjutnya silakan Eza. Oh iya, seperti sama kayak Anissa tadi ya, dari belajar untuk manajemen waktu, kita kan buat rencana belajar, kita buat sendiri, jadi kita kerjaan sendiri, jadi nggak ada job desk yang spesifik itu buat kita, tapi itu mengajarkan kita untuk mandiri dan lebih lebih aktif gitu. Dan saya tim pengguna khusus kan, pengguna khusus tuh sangat complicated, kayak buat bikin pustaka buat disabilitas, marginalitas, itu kayak membuka pengetahuan baru buat saya sendiri. Saya mengetahui fakta-fakta baru bahwa mereka tuh belajar bukan karena nggak mau, tapi karena fasilitas yang mereka terima tuh nggak ada gitu. Buku yang memfasilitasi mereka tuh nggak ada. Seperti itu sih Kak. Dan kenapa saya memilih magang di RBA di sekian banyak perusahaan-perusahaan lainnya atau instansi-instansi lainnya, karena saya pengen berdampak melalui programnya RBA ini. Sekian sih Kak, itu dari saya. Wow, inspiring sekali ya tujuannya. Oke, terima kasih Eza sudah mau berbagi juga. Selanjutnya kita dengarkan cerita dari Kak Nuri. Oke, untuk pengalaman saya ya Kak, belajar di RBA dalam program MSIB ini tuh, di awal kita masuk nih, kita itu pasti dikasih pembekalan gitu. Mulai dari pengajaran tentang Microsoft, terus mengenal lebih dalam tentang RBA itu seperti apa, program-program yang dilaksanakan oleh RBA. Selain itu, kita juga diajak untuk observasi gitu. RBA ini perkumpulan seperti apa sih gitu. Terus ya seperti teman-teman yang sudah share pengalaman tadi, saya sendiri lebih terbiasa untuk manajemen waktu, dimana mulai ke awal kegiatan kita diminta untuk membuat perencanaan kegiatan setiap harinya. Selain itu kita juga menyampaikan progres dari setiap sesi yang kita laksanakan di hari itu gitu. Jadi bisa dibilang di RBA ini kegiatannya sangat terstruktur gitu. Saya kan dari tim produksi video ya, tim produksi video alam dan sosial. Nah, di sini itu saya belajar yang tadinya itu mungkin ya sekedar bisa untuk membuat video ya, dalam hal editing atau persiapannya itu belum ada gitu. Nah, di RBA ini di tim yang saya tempati saat ini itu saya mulai tahu nih gimana prosesnya dalam produksi video, mulai dari perencanaan, pemilihan materi, pembuatan alat peraga edukatif, kemudian penyusunan naskah atau skrip dalam pembuatan video, kemudian hingga perekaman dan penyuntingan video. Seperti itu Kak. Itu sih pengalaman dari saya. Ada tambahan di RBA ini, selain saya belajar untuk memproduksi video, di sini saya juga dilatih untuk mencoba skill-skill baru seperti berkomunikasi. Kan kita itu kebanyakan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di RBA, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di RBA. Jadi kita diikut sertakan misalnya untuk menjadi relawan teknis nih, misal jadi MC, jadi dokumentator, jadi notulen, seperti itu. Jadi banyak perolehan skill baru gitu di RBA ini, khususnya dalam program MSIB yang saya jalan ini.
Gitu Kak, pengalaman dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Nuri untuk sharing. Selanjutnya yang terakhir, silakan kepada Nasa untuk berbagi juga tentang pelajaran selama di RBA. Terima kasih Kak. Untuk pembelajaran yang saya dapatkan selama magang di RBA itu salah satunya dalam peningkatan soft skill saya ya Kak. Kayak contohnya manajemen waktu, kerja sama tim, terus problem solving, terus banyak sekali gitu loh. Salah satunya kayak misal problem solving. Dari tim audiobook sendiri kan ada project ya Kak tiap bulannya ya, per batch gitu. Dimana di situ kita selalu ditantang dengan berbagai problem-problem, entah itu dari relawan atau dari perencanaan kegiatannya gitu Kak. Terus selama saya magang di RBA, saya juga mendapatkan ilmu baru gitu terkait mentoring karir, karena kan di RBA juga menyediakan adanya mentoring karir di hari Sabtu ya Kak. Itu sangat penting bagi saya gitu Kak untuk batu loncatan karir saya ke depannya, karena kan RBA ini merupakan wadah yang emang sesuai dengan disiplin ilmu saya gitu Kak di jurusan pendidikan non formal gitu Kak. Terus selain itu saya juga mendapatkan pembelajaran tim gitu Kak, kerja sama tim dengan teman-teman audiobook gitu. Bagaimana kita menghargai pendapat satu sama lain, terus bagaimana kita saling menguatkan sih Kak gitu. Karena kan di dalam keberjalanannya proyek itu pasti ada kendalanya gitu Kak. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita saling menguatkan gitu Kak. Walaupun awalnya kan kita dari yang tidak kenal sama sekali ya Kak satu sama lain, tapi dengan adanya banyak proyek kita juga makin kenal gitu Kak. Mungkin selain itu juga ini sih Kak, manajemen waktu, karena kan saya juga masih kuliah gitu Kak, terus harus membagi waktu saya antara kuliah, magang, terus kegiatan yang lain gitu Kak. Kurang lebih seperti itu, dan sama ini Kak, bersyukur banget di RBA bisa kenal dengan orang-orang baik gitu Kak, orang yang ramah, terus saling ngasih tahu gitu Kak, tidak pelit ilmu gitu ya Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, aku penasaran nih, mungkin untuk menggali lebih dalam lagi, mungkin dari Eza ya. Tadi kan Eza cerita tentang perannya untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Kira-kira ada nggak temuan unik dari aktivitas yang dijalankan Eza yang sekiranya bisa dibagikan ke teman-teman? Dan yang kedua, apa sih yang memotivasi Eza sehingga mau berdampak buat orang sekitar? Silakan mungkin dari Eza. Oke, baik, aku mulai dulu ya. Pertama tadi, apa sih temuan yang baru itu? Gini, sejujurnya sebenarnya saya tuh kurang peduli ya terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, tapi semenjak saya belajar baca jurnal-jurnal, adanya FGD juga membuka sudut pandang gitu. Oh, mereka tuh butuh gini loh. Sebenarnya kita nggak nunggu pemerintah buat ngasih mereka sebuah pendampingan, sebuah fasilitas. Kita tuh juga bisa gitu melalui pustaka digital ini misalnya. Dengan adanya pustaka digital ini tuh bentuk perhatian kita atau bentuk toleransi kita kepada mereka tuh, biar mereka tuh ada semangat hidup, biar mereka berpikir, oh aku juga diprioritaskan, oh aku juga keberadaannya juga dianggap penting gitu. Karena itu bagi kita yang muda-muda ya, kita harus nggak harus menunggu gitu untuk memulai satu hal yang baik gitu. Kita harus memulainya, tapi dimulai dari sekitar kita dulu sih, kayak gitu. Misalkan mereka yang gini aja deh, contohnya mereka yang marginal urban, mereka yang ada di jalanan di kota, pasti setiap kota pasti punya lah. Kita mulai dari itu dulu, kita mencoba untuk memberikan apa yang mereka butuhkan melalui sebuah pustaka gitu. Dan tadi pertanyaan keduanya apa ya? Aku lupa. Memotivasi Eza untuk bisa berdampak buat orang lain.
gini, aku kan Kristen kan. Ada sebuah Alkitab yang berkata, jadilah terang dan garam dunia. Itu kayak memotivasi dan sekaligus jadi moto hidup saya sih. Jangan nunggu untuk diberkati, tapi memberkatilah gitu. Jangan menunggu untuk menerima aja gitu, menerima sebuah kebaikan, tapi juga kita juga bisa memberikan kebaikan kayak gitu sih. Dan itu saat ini tuh kayak jarang dilakukan nggak sih? Kita tuh lebih ke zona nyaman nggak sih? Udah, aku sudah nyaman di sini, menunggu berkat, menunggu sebuah kenyamanan gitu. Kita tuh nggak mau melangkah. Oh, aku harus berdampak nih hidup itu sih. Itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Eza. Ini menarik banget sih tentang inisiatif. Iya benar. Kadang kita kayak istilahnya menyalahkan orang lain, kayak misalkan tadi satu contohnya yang disebutkan juga ya, kok pemerintah gini-gini aja, kok nggak ada gak ada gerakan untuk masyarakat seperti ini dan sebagainya. Padahal di saat yang sama kita bisa loh menggerakkan bareng-bareng bersama masyarakat yang memang juga peduli kayak gitu. Dan tadi ya poin keduanya untuk seperti hal mulai untuk memberkati orang lain, ya hanya menunggu untuk terus-terusan ya udah nanti ada yang nolong kok kayak gitu. Kenapa nggak dimulai dari diri sendiri kan ya? Iya. Oke. Bagus. Terima kasih banyak Eza. Sama-sama. Anissa ini tadi yang misalnya tentang yang read a lot ya, yang tidak sesuai dengan background pendidikannya. Oke. Untuk Anissa kan tugas belajar Anissa di RBA berbeda nih dari latar belakang pendidikan. Kira-kira tantangan apa yang Anissa hadapi, dan dari tantangan itu Anissa belajar apa aja sih dengan perbedaan latar belakang dengan tugas belajar di RBA? Silakan Anissa. Baik, terima kasih Kak Fairuz. Saya izin menjawab. Emang beda sekali, program studi saya itu kan manajemen, sedangkan kalau Read Aloud itu lebih belajarnya itu ke anak-anak. Pengalaman baru banget buat saya belajar tentang bagaimana kita tuh menjadi penutur bercerita, belajar tentang lebih lanjut nih tentang Read Aloud itu apa. Kayak menyisihkan Read Aloud itu kayak menyisihkan waktu secara terus-menerus untuk membaca yang berdampak, bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, belajar mau membaca, bahkan bisa membaca dengan baik untuk anak-anak. Jadi kayak insight kedepannya itu buat diri sendiri maupun orang sekitar saya mungkin tentang Read Aloud-nya tersendiri sih. Kayak kedepannya mungkin bisa buat anak, teman, saudara, kayak gitu. Di Read Aloud itu juga belajar bagaimana komunikasi dengan anak-anak. Terus dari Read Aloud kita bisa membangun diskusi. Jadi si anak ini mendapat insight baru, membangun kedekatan dengan anak dari Read Aloud. Seperti itu sih Kak. Jadi sangat menantang sekali dan sangat menginspirasi. Ya. Ini juga menarik nih. Artinya Anissa ini orang yang mau bersesuaian ya, bersesuaian dan mau belajar hal baru kayak gitu. Salah satunya yaitu tentang Read Aloud sendiri ya, yang kadang kita ngelihatnya kayak membaca, menulis, atau misalkan berkomunikasi dengan anak kecil tuh kayak ya udah hal yang bisa terjadi sehari-hari. Ternyata saat dijalankan banyak hal yang ternyata aku jadi belajar hal baru ya. Ternyata pendekatan dengan anak kecil ada tekniknya, ada caranya, dan ada tantangannya tersendiri juga seperti itu. Ya gitu Kak. Kadang aku juga mikir kayak Read Aloud ini mungkin hal kecil menurut yang belum tahu gitu kan, tapi itu kayak berdampak besar gitu loh Kak buat anak-anaknya. Mungkin insight-nya beberapa tahun kemudian si anak itu bakal kayak
mengenang bagaimana si ibu atau kakak-kakaknya itu membacakan nyaring ke mereka gitu. Oke, ya ini poin penting juga sih. Kelihatannya sepele padahal dampaknya jangka panjang kayak gitu. Yeah. Saat dilakukan secara intens dan rutin. Yud, kenapa ketawa? Oke, Yud dulu deh. Tadi yang pertama ngenalin diri ya. Ya, Yud nih, aku tadi lupa di bidang apa. Pokoknya aku tahunya kamu menceritakan tentang sama Kak. Iya, optimasi tapi bidang kerjasama. Oh, bidang kerjasama ya. Oke. Background pendidikan Yud apa? Statistika Kak, jurusan matematika prodi statistika. Oh, oke. Apa ya? Kalau dari pemaparan Iyo tadi kan belajar tentang manajemen ini ya, manajemen diri atau manajemen waktu, terus juga kerjasama dengan orang lain dan sebagainya. Nah, dari pembelajaran tersebut, apa sih dampak positif yang Iyo rasakan buat diri sendiri dan mungkin lingkungan sekitar Iyo dari pembelajaran yang didapat selama di RBA tadi? Jadi untuk kan bisa di bidang kerjasama ya Kak. Nah, kalau saya sendiri kan berasal dari Pulau Sulawesi, dari Gorontalo khususnya. Nah, kalau untuk kerjasama di sini kan kayak kerjasama dengan kolaborator. Nah, kebanyakan kolaborator atau mitra-mitra. Nah, kolaborator di sini kan kebanyakan itu yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya kita tuh juga di RBA ini karena bidangnya kerjasama, jadi kayak turun langsung ke masyarakat gitu kan. Nah, jadi temuan-temuannya itu paling dari bahasa sih Kak, kan nggak mengerti bahasa Jawa, jadi kayak artinya apa gitu, jadi komunikasinya lebih gini lagi, jadi banyak. Terus akhir-akhir ini mungkin udah mulai mengerti sedikit demi sedikit juga tentang cara berkomunikasi, walaupun ngerti yang dibicarakan, tapi untuk mengungkapkan bahasa Jawanya itu nggak bisa. Dia lebih ke komunikasi sih, jadi dampaknya itu bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain, terus beradaptasi dengan teman-teman, kan teman-teman yang di sini juga yang itu dari berbagai daerah juga, jadi menyesuaikan diri seperti itu. Terus untuk yang proyek-proyek juga kan saya kemarin saya ini pegang proyeknya Kelas Suka. Nah, kayak emang nggak sesuai dengan background saya juga, background pendidikan saya yang itu, jadi kan Kelas Suka ini lebih ke anak-anak. Namun karena saya punya pengalaman sendiri di Pramuka tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak-anak, jadi bukan hal baru lagi untuk komunikasi dengan anak-anak. Namun yang saya pelajari dari pemegang program Kelas Suka ini tentang penyusunan silabus, tentang bagaimana menghubungi yang lain gitu. Seperti itu sih Kak. Banyak hal-hal positif yang didapatkan dari belajar di RBA ini. Tentang manajemen waktu juga, dari awalnya yang kalau misalnya kan saya itu ngerjainnya program itu kalau tugas-tugas kampus itu kebanyakan H-1, jadi kayak mepet-mepetan. Kalau di sini harus ada manajemen waktu, jadi banyak belajar sih Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Artinya memang dari aktivitas yang dilakukan Youth selama di RBA tuh banyak dampak positif yang didapat ya. Salah satunya tadi ya mengenal budaya baru, kan berarti budaya dan karakter, terus juga lingkungan baru. Dari yang tadinya Gorontalo itu di Kalimantan ya? Sulawesi Kak. Sulawesi. Oh iya, sorry. Aku suka ketukar. Oke, di Sulawesi. Terus ya ini maksudnya di Jawa dan berinteraksi sama orang-orang baru dengan budaya baru, kan jadi menambah khazanah
budayanya IUT kayak gitu, pengetahuan tentang budaya. Ya, Menarik karena sih. kan beda juga kan seperti budaya-budaya. Benar-benar sama, tapi itu selama IUT mau membuka diri atau mau terus belajar, itu jadi hal apa ya, hal positif ya buat IUT kayak gitu. Kayak tadi kan jadi apa, bisa berkomunikasi lebih baik, terus juga hal-hal lainnya juga jadi belajar hal baru juga yang tadinya background pendidikannya berbeda dengan aktivitas yang dijalankan dan lain-lain. Oke, semangat ya Yud. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Nuri. Nuri di bidangnya sama ya? Bidang ini di RBA Pak. Di RBA. Aku di tim produksi video alam. Video read out. Iya, bukan video alam dan sosial. Oh, alam dan sosial. Oke. Background pendidikannya apa? Matematika murni Kak. Oh, oke. Oke. Nuri dari mana asalnya? Aslinya Jombang, kuliahnya di Surabaya. Ini lagi di Jombang, soalnya ya lagi online kan. Oh, masih online ya? Iya, masih online. Oke. Ntar aku lagi mikir. Oke, dari pembelajaran yang didapat Nuri nih selama di RBA, kira-kira saat pertama kali, kan tadi udah ibaratnya udah merasakan nih dampaknya dari RBA gitu ya. Saat pertama kali di RBA ada tantangan nggak sih untuk beradaptasinya, yang misalkan sebelumnya aktivitasnya seperti apa, terus kemudian pas di RBA seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Ada proses adaptasinya dan sebagainya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan oleh Nuri. Oke, untuk proses adaptasinya mungkin lebih ke produksi videonya ya Kak ya, karena kan backgroundnya matematika murni nih, sedangkan kita diminta untuk bisa gimana ambil view atau ambil gambar yang baik ketika merekam video, terus pemilihan materi untuk alam dan sosialnya gitu, terus apa ya, penyuntingan video, dimana sebelumnya kan saya juga basic dalam editing video nih, tapi di sini kita juga diminta gimana untuk membuat video yang lebih menarik, bisa diterima sama anak-anak gitu. Karena kita ini sasarannya kan dari anak sekolah dari SD sampai SMA gitu sih Kak. Itu mungkin tantangannya. Dan satu mungkin ketika di RBA ini komunikasi. Selain saya bertugas untuk memproduksi video, saya kan juga kadang diminta untuk menjadi relawan teknis dalam kegiatan kayak kelas suka atau ya yang dimana saya berhadapan dengan anak-anak. Nah, sebelumnya kan saya matematika murni, nggak ada pembelajaran untuk gimana cara mengajar atau berkomunikasi dengan murid gitu. Nah, di sini saya mulai berlatih gimana cara berkomunikasi langsung dengan anak-anak seperti itu Kak. Oke. Oke, tadi ada iklan bentar. Oke, terima kasih banyak Nuri udah mau bercerita proses adaptasi sampai akhirnya menemukan aktivitas di RBA dan belajar hal baru lagi kayak gitu. Oke, tadi juga menarik sih, maksudnya dari yang mungkin serupa ya tadi sama si Anissa ya, backgroundnya apa, terus kemudian
akhirnya benar-benar mengalami hal yang baru banget di RBA, kayak mengedit video, terus juga berinteraksi dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, dari apa yang Nuri dapatkan ini sebenarnya nanti setelah kehidupan pasca kampus mungkin akan berguna gitu. Maksudnya mungkin istilahnya terkaget-kaget di awal, oh aku harus bikin ini, yang sebelumnya mungkin Nuri nggak pernah ngebayangin bakal ngelakuin ini kayak gitu ya. Terus ternyata Iya benar Kak. Ya kayak ngedit video dan sebagainya kan, maksudnya kayak banyak banyak pembelajaran pertama kali yang dilakukan Nuri dan juga teman-teman tadi ya. Tapi ya insya Allah itu skill-skill yang akan berguna juga di masa yang akan datang. Jadi semangat belajar. Oke, selanjutnya yang terakhir Nasa. Nasa nih yang background-nya PGSD ya? Bukan Kak. Sorry, pendidikan informal ya? Pendidikan non formal Kak. Non formal? Ya. Oh iya, pendidikan non formal, ya Allah aku lupa. Kamu di bidang apa? Fit Alat ya? Bukan Kak, saya di bidang tim audio buku suara Kak. Oh iya, Oke, Nasa. Nah, Nasa ini termasuk salah satu yang linear ya dengan bidang pendidikannya. Nah, kira-kira dari yang Nasa pelajari nih di kampus, terus habis itu di masyarakat, ada nggak sih istilahnya perbedaan yang ternyata Nasa temukan dan itu membuat Nasa merasa bersyukur bisa berkesempatan belajar di RBA. Mungkin bisa diceritakan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya, iya tentunya pasti ada ya Kak. Misal nih di jurusan pendidikan luar sekolah kan ada yang namanya mata kuliah pelatihan gitu. Dan itu juga di RBA itu saya implementasinya langsung gitu loh Kak, kayak menghadapi project-project audiobook dengan adanya kayak coaching gitu, kerelawan gitu kan termasuk pelatihan ya Kak. Terus ini sih mungkin bersyukurnya karena selain selinier sama jurusan saya yang saya tempuh, sebenarnya ini hal baru sih Kak, audiobook, buku suara gitu, karena kan sebelumnya yang saya tahu itu buku suara kita cuma mendongeng gitu ya Kak, tapi lebih dari itu kita harus menganalisis buku suaranya gitu, apakah sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau tidak gitu. Terus sama ini sih Kak, sebenarnya audiobook itu sendiri berhubungan dengan tim pengguna khusus gitu Kak, karena kan outputnya kan digunakan untuk teman-teman pengguna khusus ya Kak, yang mereka mohon maaf sebelumnya yang tidak bisa melihat gitu ya Kak, ataupun yang lain gitu. Jadi bermanfaat sekali sih Kak. Terus saya bisa implementasi langsung di masyarakat, kayak contohnya di audiobook kan ada produksi offline ya Kak, di masyarakat. Terus kebetulan kan di daerah saya kan banyak anak kecil. Terus saya ajakin tuh kayak ayo kita dongeng bareng-bareng adik-adik. Mereka senang gitu Kak, hal baru yang belum mereka dapatkan. Terus mereka dapatkan kayak senang gitu, seru gitu, menambah ilmu mereka gitu. Terus akhirnya jadi ketagihan gitu Kak. Kayak gimana ya Kak, melihat adik-adik senyum itu udah kayak kebanggaan, kayak senang aja gitu Kak, tersendiri buat saya pribadi gitu. Kayak ternyata membuat bahagia orang lain tuh nggak sekedar hal-hal yang besar gitu Kak, tapi hal-hal kecil bisa membuat mereka bahagia gitu Kak. Itu sih Kak, jadi salah satunya itu Kak. Oke, terima kasih Nasa. Jadi intinya banyak hal-hal yang dipelajari Nasa semata kuliah yang akhirnya terimplementasikan ya selama di RBA ini. Maksudnya sejak Nasa gabung di RBA,
selama ini pembelajaran yang sudah NASA dapatkan tuh waktunya untuk diimplementasikan kayak gitu ya, dan sesuai gitu dengan bidangnya NASA. Tapi bagaimanapun juga tadi sempat aku dengar tetap ada hal baru yang dipelajari gitu. Artinya memang namanya belajar, kita akan selalu menemukan hal baru dan terus berkembang kayak gitu. Oke. Nah itu tadi poin terakhirnya juga perihal ini hal kecil ya. Kita nggak harus melakukan hal besar dulu untuk bisa berdampak buat orang lain. Bisa dari hal-hal kecil, bisa dari hal yang paling sederhana sekalipun yang bisa kita lakukan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak NASA sudah mau berbagi. Terima kasih juga teman-teman semua, Eza, terus Anissa, Iyut, Nuri, NASA, semuanya. Semoga percakapan atau perbincangan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain tentu. Tetap semangat belajarnya semua. Dadah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua.